Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syauqi Channel yang saya input dalam Syauqi TV. Di sini saya akan membahas media pembelajaran psikolinguistik umum. Kemarin saya bahas tentang media pembelajaran dan sekarang saya akan membahas tentang media pembelajaran psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Di sini saya akan mempresentasikan, akan memaparkan tentang psikolinguistik guna memenuhi tugas dari dosen pembimbing Bapak Jatim Desianto MPD. Nantikan videonya. Check it out. Ya, kita berangkat dari kamus terlebih dahulu ya. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah bagian linguistik interdisipliner melihat bagaimana suatu bahasa diperoleh, diproduksi, dan dipahami oleh penuturnya. Di sini ada 3 hal penting dari kajian psikolinguistik. Yang pertama, bagaimana manusia memperoleh bahasa. Kita berangkat dari konsep Chomskyan ya. Menurut Chomsky, setiap manusia dibekali LED, Linguistic Acquisition Device. Maksudnya apa? Cara manusia untuk memperoleh bahasa. Jadi setiap manusia ada caranya tersendiri untuk memperoleh bahasa. Jadi menurut Chomsky, di sini menurut Chomsky ada 3 cara. Yang pertama, imitasi. Nah, imitasi maksudnya di sini imitasi meniru. Cara pertama manusia bisa berbahasa dengan cara meniru orang yang ada di sekelilingnya. Jadi manusia pertama lahir itu kan menangis. Setelah itu bayi akan meniru entah orang tuanya yang merawatnya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terus cara yang kedua di sini adalah pengondisian. Maksudnya mengkondisikan atau membiasakan terhadap ucapan yang didengar lalu diasosiasikan dengan objek atau peristiwa. Jadi bayi setelah meniru itu mengkondisikan lingkungan sekitar. Jadi setelah bayi itu sudah bisa meniru dan bisa merangkai kata meskipun tidak sempurna ya artikulasinya, bayi tersebut akan mengkondisikan. Contohnya, semisal kita tanya kepada si bayi kacang atau permen, maka bayi itu akan milih permen. Mobil atau sepeda, maka bayi itu akan mengikuti sepeda. Karena apa? Mengkondisikan, membiasakan lingkungan atau lingkungan sekitar seperti itu. Jadi bayi itu akan mengikuti apa kata yang terakhir didengar atau yang sering didengar. Jadi untuk kita selaku manusia dewasa ya, bila ingin belajar bahasa asing, kita harus mengkondisikan dengan lingkungan sekitar. Mengkondisikan misal belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain, itu mengkondisikan lingkungan yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab di sekitarnya. Cara yang ketiga, di sini kognisi sosial. Apa itu kognisi sosial? Kognisi sosial memberikan pemahaman tentang kata yang memiliki makna atau tujuan dari suatu ujaran. Jadi cara bahasa, maksudnya cara memperoleh bahasa yang ketiga ini adalah kognisi sosial. Misal orang Surabaya dengan orang Malang atau orang lainnya. Kata orang Surabaya berbicara seperti enjir dan lain-lain itu biasa saja ke sesama temannya. Akan tetapi bila bahasa itu dilontarkan terhadap orang Bogor, orang Jogja, Jakarta dan sekitarnya, itu tidak sopan. Namanya misui.
Itu yang disebut kognisi sosial. Ya, selanjutnya dari kajian psikolinguistik adalah bagaimana manusia memproduksi bahasa. Ya, di sini ada 4 tahap ya manusia memproduksi bahasa. Yang pertama adalah tangis. Ya, tangis. Tangis adalah bahasa pertama bayi yang langsung mereka kuasai. Jadi bayi baru lahir pertama itu adalah menangis, gitu. Tidak mungkin bayi pertama lahir langsung minum susu, mama, tidak seperti itu. Jadi tangis. Selanjutnya vokal, usia 6 minggu bayi sudah mulai bisa menguasai atau berbunyi-bunyi vokal. Dan diteruskan silabe. Silabe ini usia sekitaran 6 bulan bayi sudah mulai bisa membentuk silabe. Bagaimana maksudnya? A, ba, pa. Itu silabe usia di 6 mingguan. Dan diteruskan usia sekitaran 1 tahunan bayi sudah bisa merangkai kata atau membentuk kata dalam berkomunikasi, meskipun artikulasinya itu tidak jelas ya. Di situ tahap-tahap bayi atau manusia memproduksi bahasa. Yang pertama tangis, vokal, silabe, dan kata. Ya, dan yang terakhir dari kajian psikolinguistik yang saya paparkan ini adalah bagaimana manusia memahami bahasa. Psikolinguistik mengkaji pemahaman bahasa untuk bayi, tetapi untuk manusia dewasa tidak cukup dengan itu. Jadi hanya saja untuk bayi itu tahapnya atau susunannya, caranya seperti yang saya paparkan tadi. Dan untuk manusia biasa, maksudnya manusia dewasa yang maksud saya, itu tidak cukup dengan itu. Oleh karena itu, kajian neurologi, biologi, 5 kognitif, dan teori informasi digunakan untuk medan kajian psikolinguistik. Untuk lebih baik dalam berbahasa, menguasai linguistik umum. Ya, sekiranya sampai di sini pemaparan atau presentasi dari saya guna memenuhi tugas kuliah dari Bapak Jatim Desianto MPD, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurang memuaskan dari keterangan kami, karena ini lagi belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.